Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali indahnya Ramadan kembali menyapa di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda. Saya akan menyapa terlebih dahulu adik-adik yang ada di sini dan juga para jamaah yang di sini. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya juga akan menyapa guru-guru kita yang ada di sini. Alhamdulillah. Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sehat? Alhamdulillah Ustaz, barakallah. Sahabat UAS, Yai Syarif. Assalamualaikum. Sehat, Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemirsa, kita mengetahui kalau kita sedang berjalan di jalan raya, ini kita tidak bisa sembarangan. Selalu ada rambu-rambunya. Ketika ada lampu merah, kita harus berhenti. Ketika ada lampu hijau, baru kita jalan. Di dalam jalan pun ada markanya. Tidak boleh sembarangan ambil kanan dan juga ambil kiri. Itulah dalam menjalani kehidupan kita juga tidak boleh sembarangan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Semua perbuatan akan dihisap. Kami persilakan terlebih dahulu segmen satu ini Yai Syarif untuk memberikan pemaparannya. Fadal, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Abdul Somad serta Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jika kita masuk di keraton, sebuah keraton, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berjalannya ngesot. Mereka bukan orang-orang setruk, sehat, bahkan datangnya ada yang lari, ada yang datangnya pakai ngontel. Kenapa dia ngesrot? Kalau ditanya dia akan berkata, di hadapan Kanjeng Sinuwun harus seperti ini. Pakaian mereka hanya kemben-kemben saja, bukan mereka tidak orang kaya. Mereka orang kaya juga. Ada yang punya batik, punya blue jean dan sebagainya. Tetapi kenapa di situ kemudian menggunakan pakaian kemben di hadapan Kanjeng Sinuwun seperti ini? Berapa gaji mereka? Tidak besar-besar amat. Bahkan mereka dengan gaji yang kecil sudah gembira. Yang luar biasa itu ada orang yang pernah dipanggil sama Kanjeng Sinuwun ke kamar pribadinya, keluar tuh dengan wajah ceria. Wah, aku diaturi Kanjeng Sinuwun, wis marem atuh iki. Kamu diparingi apa? Enggak, suruh ngelap sepatunya. Suruh ngelap sepatunya, seneng. Kenapa? Karena yang dilap itu sepatunya Kanjeng Sinuwun. Pertanyaan kita, siapa mereka itu? Orang yang slot, pakaiannya cuma kembentok, kemudian gembira suruh ngelap, gaji kecil juga rela. Bahkan lagunya juga mungkin tidak sesuai dengan lagu kita. Kita senang yang dangdut, senang yang jazz. Dia lagunya pakemnya kayak itu aja. Tapi semua karena kesannya Kanjeng Sinuwun. Kalau ditanya siapa mereka? Mereka adalah abdi dalem. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, jadilah kamu hamba Tuhan kamu. Ini terjemahannya kita kadang-kadang sembahlah Tuhan kamu. Bukan. Jadilah dirimu hamba di hadapan Tuhan kamu. Perhambakan dirimu. Nah, hamba itu cirinya apa? Satu, dia kerjakan perintah tuannya meskipun memberatkannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga agar mengembirakan tuannya. Yang kedua, dia tinggalkan semua larangan tuannya walaupun itu hobi dan kebiasaannya. Yang ketiga, dia rela menerima apapun kebijakan tuannya asalkan tidak ditinggalkan oleh tuannya, tidak diusir dari sisi tuannya. Nah, ini paling tidak 3 atau 4 ciri-ciri ini, hamba. Ketika kita sudah ditentukan menjadi hamba Allah, maka seluruh kehidupan kita ini harus mencerminkan penghambaan. Hamba. Semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah, penghambaan. Mulai dari bicara, makan, minum, tidur, berumah tangga, berjalan, lari, dan lain sebagainya, berusaha, semuanya wajib bernilai penghambaan. Nah, maka Allah melengkapi ini karyawan-karyawan kita dan lahan-lahan bisnis kita. Tangan ini adalah lahan penghambaan yang bisa mendatangkan banyak pahala. Mata, mulut, hidung, telinga, kaki, farji, semua badan kita ini adalah lahan bisnis pahala di hadapan Allah. Semua bisa mendatangkan pahala. Dan nanti pada hari kiamat, semua karyawan kita atau lahan bisnis ini akan dihitung, akan dihisab kira-kira begitu. Berapa sih perolehan tanganmu itu plus minusnya, berapa perolehan matamu plus minusnya, berapa perolehan mulutmu, telingamu, hidungmu dan sebagainya, itu akan dihitung semua di hadapan Allah.
Saya kadang bertanya, jangan-jangan kalau kita dihitung nanti hari kiamat, tangan kita tidak masuk surga. Kita pretelin satu persatu. Berapa sih keuntungan pahala kita? Tangan kita mana pahalanya? Mungkin sedikit kita pahala. Karena kebanyakan tangan kita main handphone, WA untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Kalau ada orang yang menfitnah lawan politik kita, wah kita dukung betul. Dan kita share. Kita lupa ini nanti panen dosa nggak terhitung. Sebaliknya kalau misalnya dapat doa yang mustajab disimpan sendiri untuk sendiri gitu kan. Wah ini doa untuk bikin kekayaan ya. Karena saya ini kebagian saya ada dibully di Facebook, Syarif Rahmat menggandakan uang. Ada juga itu, ada uang gaib juga. Orang gaib nanti di alam gaib saya bilang. Tapi saya tidak marahin mereka, tidak lawan mereka, mungkin pahala saya ada di situ. Kan? Berapa pahala mata kita? Kira-kira kalau hari ini mata kita diambil, dipisahkan, kira-kira kalau didaftarkan itu masuk surga apa neraka? Saya nggak minta jawaban, tapi dari cara mengedip ibu-ibu yang datang di tempat ini mungkin tidak jauh dengan saya. Saya kok lebih senang melihat orang-orang yang cantik-cantik daripada orang tua sendiri. Lama-lama dilihat kan. Ini pun mungkin kalau tidak kelihatan orang lain, mungkin saya akan menggemari melihat satu persatu dengan awetnya kita. Lahan pahala ini banjir. Begitu dikalkulasikan, maka dosa mata jauh lebih baik daripada pahalanya. Mulut kita, Masya Allah. Kalau baca Quran itu kadang-kadang salah-salah bacaannya, kurang-kurang fasih lah. Ikhfa, idgham, idghamnya masih salah. Tapi kalau ngomongin orang itu, hampir rata-rata ibu di kampung saya itu fasih. Tapi kalau ibu-ibu yang seragamnya, saya belum yakin lunas atau belum nih. Yakin sudah lunas semua lah ya. Insya Allah berbeda dengan mereka. Di kampung-kampung itu kalau ngomongin, di pengajian saja ngomongin orang lebih banyak daripada baca Qurannya. Kalau ibu-ibu kita tidak pernah lah ya, jarang-jarang lah baca Quran banyak ngomongin orangnya kan. Itu insya Allah. Begitu dikalkulasi mulut kita, ini yang kita omongin badan kita sendiri ya Bu ya, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu insya Allah ya nggak jauh lah. Begitu dikalkulasi nanti dihisap oleh Allah, kayaknya mulut kita ini pantas masuk neraka. Jika mulutnya pantas masuk neraka, tangannya pantas masuk neraka, kaki, hidung, mata, farji pantas masuk neraka, mau di mana kita? Maka mulai sekarang ayo kita mulai, ini kambing-kambing kita rawat yang baik. Ini sapi-sapi kita rawat yang baik. Sebab berarti kalau tangan piaraan kita, mulut piaraan kita itu kemudian ngacak-ngacak kebun orang, yang kena adalah pemiliknya, kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Satu, jadi introspeksi dan juga muhasabah tersendiri bagi kita semuanya apa yang disampaikan Yai Syarif tadi. Nanti di segmen kedua, Ustaz Abu Somad akan memberikan pemaparannya lebih dalam lagi bagaimana semuanya amalan-amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi, tetap indahnya Ramadan. Sholat kita dengan sholatnya Nabi dan sahabat Nabi itu sama apa nggak sama? Sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya sama apa nggak sama? Sama, 29 hari atau 30 hari. Lalu kemudian bayar zakatnya sama, nisabnya juga. Hajinya sama, umrohnya sama. Terus yang beda itu di mana? Bedanya itu adalah rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Di situ letak perbedaan. Kenapa Nabi itu beristighfar? Wallahi demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Dosa Nabi itu apa? Karena kita nganggap yang namanya dosa itu minum khamar, berjudi, berzina. Mereka menganggap dosa itu apa? Lalai sedikit saja, sedetik saja. Maka ada ungkapan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin.